Ya, dan saudara untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya kisah perjuangan satu keluarga yang mampu terbebas dari sembuh dari COVID-19 sudah bergabung bersama kami Dr. Ferawati dari Banda Aceh Aceh. Selamat siang Dr. Vera, sangat menginspirasi, bisa diceritakan Dr. Vera seperti apa sebenarnya awal satu keluarga ini bisa terkonfirmasi COVID-19? Ya, selamat siang juga. Jadi pada mulanya itu sekitar lebih kurang 2 bulan yang lalu, saya dinyatakan terkonfirmasi COVID positif. Mhm. Waktu itu lebih tepatnya saya ketahuan positif karena ada tracing dan tes yang dilakukan di tempat saya bertugas. Nah kemudian 2 hari kemudian saya tahu hasilnya. Awal mulanya ya saya sempat shock, sangat sedih waktu itu Mhm. karena mengingat saya mempunyai bayi yang masih berusia 1 tahun dan anak-anak di rumah, di mana tempat tinggal saya itu kecil dengan dua bilik kamar dan kita di situ sangat sempit ya. Ya. Jadi untuk mendapatkan ventilasi yang cukup dan isolasi mandiri di rumah itu bagi saya kurang tepatnya. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk keluar dari rumah. 2 hari setelah saya dinyatakan positif, keluarga saya yang lain itu dilakukan swab untuk melihat apakah positif atau tidak. Ternyata seperti yang saya perkirakan, karena kita tinggal di rumah yang kecil, sempit, itu ya semuanya juga terkonfirmasi COVID positif juga seperti itu. Semuanya terkonfirmasi positif, Iya, dokter, suami, dan juga 3 anak dokter, apalagi ada yang balita juga. Nah, saat itu apa iya, yang langsung ditangani dokter? Apa yang dokter lakukan? iya. Pada saat itu saya mengedukasi anak-anak ya. Mhm. Jadi paling penting tuh komunikasi dengan pasangan pertama, yang kedua dengan keluarga besar, kemudian dengan tetangga. Ya, jadi kita tidak menutup-nutupi bahwa kita terkonfirmasi positif. Justru pada saat kita mengetahui kita positif, kita memberitahukan kepada keluarga besar, juga tetangga. Jadi Mhm. mereka memberikan dukungan yang luar biasa Mhm. positif terhadap kami gitu. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak, oh kita harus isolasi selama 14 hari ke depan. Jadi tidak boleh kontak dengan orang lain, rajin mencuci tangan, berjemur pagi hari, kemudian kita mengkonsumsi buah dan sayur rutin, gitu. Mhm. Jadi lebih disiplin dalam menghadapi hari-hari. Iya, tadi Dokter Vera juga menyampaikan beruntungnya dan bersyukurnya tetangga juga memberikan dukungan begitu ya. Lalu pernah Ya. nggak sih Dokter Vera mendapatkan stigmatisasi begitu terkait, wah ini pasien positif, seharusnya menjadi kekhawatiran bagi orang-orang di sekitar. Lalu apa yang Dokter Vera perbuat ketika ada stigmatisasi seperti itu? Iya. Jadi hari ketiga, lebih tepatnya itu saya memutuskan keluar dari rumah karena rasa khawatir yang Mhm. saya rasakan menularkan lebih banyak ke keluarga yang lain. Jadi waktu itu saya isolasi mandiri di sebuah tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Justru pada saat itu sempat terjadi stigma di situ, stigma negatif di mana Ya. kami mengalami persekusi, saya dan teman-teman yang lain. Jadi ada warga yang mungkin belum teredukasi dengan baik. Mereka khawatir bahwa kami para petugas kesehatan yang diisolasi di situ akan menularkan ke lingkungan sekitar. Padahal kan kenyataannya tidak begitu gitu. Justru Mhm. lebih aman jika kita sudah terisolasi di satu tempat seperti itu. Tapi hal itu sudah diatasi kok karena miskomunikasi saja menurut saya. Mhm. Dokter kan sempat tadi pada saat di awal cerita, dokter pun sebagai dokter sempat takut dan kaget begitu, Ya. apa yang dihadapi karena pasti termasuk dokter pun tidak siap ketika ada menderita COVID-19. Apa pesan yang ingin disampaikan dokter, bahwa siapapun tidak mengenal usia, tidak mengenal profesi, siapapun bisa tertular Ya. COVID-19? Iya, benar. Jadi, walaupun saya petugas kesehatan dan saya paham betul tentang protokol kesehatan, dan saya menerapkan di kehidupan saya sehari-hari, tapi begitu kejadian itu tertimpa pada diri saya dan keluarga besar saya sempat syok dan kaget sekali Mhm. bahwa saya sekeluarga terkonfirmasi COVID positif seperti itu. Jadi yang seperti yang dibilang yang beredar di masyarakat bahwa COVID itu tidak ada itu hoax. Jadi Mhm. COVID itu beneran ada dan saya udah mengalami sekeluarga dan untuk menjalani isolasi selama 14 hari dan terpisah jauh dari keluarga itu berat Mhm. sekali. Jadi pesan saya kepada yang lain tetap lakukan tiga hal saja. Memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu sudah cukup besar kita mengambil bagian dari mencegah COVID.
untuk menurunkan angka penyebaran yang lebih luas gitu. Oke, itu bagi sekarang masyarakat luas begitu, ada pesan lagi kah Dokter Vera terkait dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif untuk bisa semangat menjalani isolasi mandiri? Iya, jadi sebenarnya kalau saya meriwan kembali hal-hal yang sudah kami sekeluarga jalani, yang paling penting itu adalah semangat dan pikiran positif. Jadi kita sekeluarga tuh harus bisa mensugesti diri sendiri bahwa kita kuat, kita mampu, kita bisa melewati COVID-19 ini dengan baik-baik saja. Nah, dengan kita berpikiran positif, maka imun kita yang baik itu akan terbentuk bagus gitu. Jadi si virus akan mati. Karena si virus COVID sendiri ini sampai sekarang belum ada obat yang bisa mematikan virus. Gitu. Jadi murni semuanya dari imunitas kita. Jika imun kita bagus terbentuk, ya kita sehat, kita terus berpikiran positif. Nah, salah satunya dengan mensugesti bahwa kita bisa sehat, kita bisa sembuh, insya Allah baik. Ya selain itu juga konsumsi vitamin, buah, sayur, kemudian protokol kesehatannya diterapkan lebih disiplin lagi, berjemur pagi hari, gitu. Dan jangan lupa dukungan dari orang sekitar, menurut saya itu juga sangat penting ya untuk memberikan semangat buat kita untuk sembuh. Ya. Baik, terima kasih kisahnya Dokter Vera. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi banyak orang, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Sehat terus buat Dokter Vera dan juga keluarga di Banda Aceh. Tadi pesannya dokter adalah harus hatinya yang gembira dan juga sehat. Kalau hatinya gembira dan sehat, kita pun juga jadi semangat untuk jalani hidup.